Ketika sama guru dibentak sedikit aja, lapor ke Komnas HAM, ke Komnas Perlindungan Anak. Guru-guru di Indonesia sekarang kecewa, putus harapan, tidak punya optimisme ketika berhadapan dengan anak-anak di generasi sekarang. Bahkan di negara yang paling maju sekalipun pendidikannya, media sosial dan media digital itu benar-benar merusak nalar dan otak manusia. Lebih dari 10 juta orangnya nganggur. Sebenarnya banyak orang yang mendefinisikan Gen Z itu sebagai orang yang lahir pada tahun sekian sampai tahun sekian. Tetapi sebenarnya itu sangat tergantung pada kondisi demografi, tergantung pada kondisi sosial kultur dalam sebuah daerah, dan lain sebagainya. Karena itu saya mulai mendefinisikan baru bahwa yang dimaksud dengan Gen Z itu adalah generasi yang sejak kecil megang handphone. Generasi yang sejak kecil kenal dengan digitalisasi. Dan karena itu, maka generasi ini mendapatkan sebuah tantangan dan peluang yang sama sekali berbeda dengan apa yang pernah dialami oleh nenek moyang mereka, sangat berbeda dibandingkan dengan orang tua mereka. Saya guru, dan saya sering keliling untuk ngobrol dengan diskusi dengan guru-guru yang lain, dan menemukan keluhan yang sama. Guru-guru di Indonesia sekarang kecewa, putus harapan, tidak punya optimisme ketika berhadapan dengan anak-anak di generasi sekarang. Kenapa? Karena anak-anak di generasi sekarang itu kemampuan fokusnya turun drastis. Jadi kalau ada guru yang bisa berbicara lebih dari 20 menit sambil terus-terusan diperhatikan, itu gurunya luar biasa. Karena anak-anak zaman sekarang makannya TikTok dan short YouTube yang beberapa detik scroll. Mereka fokus pada satu tema, kemudian beralih pada tema yang lain yang sama sekali random, yang hanya bisa dipahami oleh algoritma dari media sosial itu. Nah, ini menyebabkan apa? Tidak banyak di antara generasi-generasi zaman sekarang yang bisa bertahan dalam fokus. Karena itu, maka guru-guru juga susah untuk menemukan sebuah metode untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang layak untuk anak-anak generasi sekarang. Bahkan, ini bukan hanya di Indonesia. Kemarin, di Finlandia, waktu saya berkunjung ke sana itu, pakai Google Earth, biasa. Seperti mereka juga bahkan galau dan gagal sampai sekarang sedang ada RUU di sana untuk melarang penggunaan gadget di sekolah dan melarang penggunaan gadget itu bahkan di tempat di waktu istirahat. Karena apa? Karena gadget yang selama ini bisa digunakan untuk pembelajaran telah meledak sampai ada di level di mana guru-guru dan kepala sekolah bahkan tidak bisa mengantisipasi itu. Jadi saya pernah jelaskan di beberapa konten, saya jelaskan di sini gini. Jadi gini, pendidikan itu level yang paling dasarnya, atau kita sederhanakan dengan level yang paling dasar, itu adalah pedagogik. Pedagogik itu adalah bagaimana caranya ada guru yang cukup inspiratif untuk bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan dorongan motivasi agar siswa-siswa itu pintar. Itu pedagogik. Level terbawah. Level yang berikutnya itu disebut sebagai andragogi, di mana pembelajar itu juga berinisiatif untuk membangun pembelajaran itu. Dia terlibat dalam pembelajaran. Bukan ada guru inspiratif seperti misalkan saya, yang lain duduk dengar diam semuanya, sedangkan guru berbicara. Nah, itu pedagogi. Yang kedua, andragogi, di mana pembelajaran itu siswa terlibat. Level kedua. Level ketiga adalah hetagogi, di mana bahkan siswanya yang menjadi pusat pembelajaran, guru-gurunya itu hanya dijadikan sebagai asisten, dijadikan sebagai konselor, dijadikan sebagai konsultan. Jadi siswa mau belajar gini, dia yang memutuskan. Ketika dia bingung, baru dia nanya gurunya. Itu level yang ketiga. Level yang keempat itu adalah paragogi. Ketika siswa yang sudah mandiri untuk belajar mau ngapain dan nyari sumbernya di mana dan ngerjainnya kayak gimana, proyeknya apa dan sebagainya, itu memiliki partner agar dia itu bisa terlibat secara sosial dengan orang-orang yang lain. Level yang kelima itu adalah cybergogi. Cybergogi itu apa? Penggunaan media massa dan media elektronik, penggunaan media digital untuk bisa terkoneksi satu siswa dengan siswa yang lain. Jadi siswa di Finlandia akan ngobrol dengan siswa di Australia tentang satu proyek, dan mereka saling bertukar pikiran, bertukar ide. Jadi menggunakan internet dalam konteks ini. Finlandia udah sampai di level 5 cybergogi itu. Indonesia level 1 aja belum.
pedagogik, yaitu menciptakan guru yang inspiratif, itu saya yakin di sini pun hanya 1-2 orang yang pernah mengalami ketemu sama guru yang inspiratif di kelas. Bener gak? Anggaplah kalian semua di sini pernah berhadapan dengan 50 guru seumur hidup. Iya kan, guru PKN berapa, guru matematika gitu kan? Tolong acungkan tangan di sini siapa yang pernah bertemu dengan guru inspiratif lebih dari 5 orang. Dari 50 guru yang pernah ketemu, anggaplah yang pernah ketemu sama guru yang menginspirasi kita, memotivasi kita, lebih dari 5 orang. Cung, tidak ada. Nah, inilah pendidikan di Indonesia. Jangankan yang level 2, level 3, level 1 aja kita belum nyampe. Nah, Finlandia udah level 5 di mana saya bergogi. Tapi sekarang lagi-lah ada rancangan undang-undang di mana cybergoginya dibatasi. Karena apa? Karena ternyata bahkan di negara yang paling maju sekalipun pendidikannya, media sosial dan media digital itu benar-benar merusak nalar dan otak manusia. Satu, gagal fokus yang tadi itu. Pernah nggak ketemu atau kalian misalkan zaman sekarang ngobrol sama orang, terus si orangnya satu, main HP terus. Dua, pas dia lagi nggak main HP pun, kita butuh 2 kali, 3 kali untuk menjelaskan. Jadi ngomong 2 kali, akhirnya dia, hah? Apa? Oh iya. Pernah nggak kayak gitu? Ngobrol dengan teman sebaya kayak gitu. Bayangkan kalau guru ngomong di depan kelas berhadapan dengan puluhan siswa, itu dampaknya jauh lebih kecil untuk bisa masuk ke otak. Orang ngobrol sama teman satu tongkrongan aja sering gak nyambung. Itu terjadi gara-gara apa? Terjadi gara-gara media digital. Dan media digital itu adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh Gen Z sekarang. Masalah fokus. Masalah yang keduanya apa? Masalah stres. Jadi ada satu hal yang unik di Gen Z zaman sekarang itu, ada Gen Z ya, zaman sekarang, generasi Zoomer itu. Apa itu? Yaitu mudah stres. Kenapa mudah stres? Karena ketika dia mendapatkan tayangan-tayangan yang terus-terusan instan dia dapatkan, bahkan ketika dia tidak pernah effort untuk itu, maka itu akan mendorong dopamin keluar terus-terusan tanpa kontrol. Normalnya gini nih. Manusia lapar, pengen makan. Gimana caranya untuk makan? Maka cari makanan, kemudian masak makanan. Pas perut udah sangat keroncongan, dimakanlah itu. Enak banget. Iya kan? Ada effortnya. Ada mahasiswa pengen lulus. Gimana caranya? Cari sumber, cari buku, kemudian ngetik sendiri sambil nangis-nangis, bolak-balik setorin ke dosen tapi gagal terus. Pas dia berhasil, senengnya luar biasa. Iya kan? Ada cowok ngejar cewek sampai 2 tahun, 3 tahun gagal terus, tapi akhirnya perjuangannya diterima. Itu sampai itu air liurnya netes terus dulu. Pernah ngebayangin hal yang lain? Jadi apa? Jadi kebahagiaan itu didapat setelah kita dapat effort yang luar biasa untuk mendapatkannya. Normalnya manusia tuh gitu, atau secara biologis didorong untuk menjadi seperti itu. Kita bahagia setelah kita melakukan sesuatu. Itu normalnya gitu. Kita senang bisa berteman. Kenapa? Karena kita mampu membangun pertemanan, mampu membangun komunikasi. Dan mampu membangun komunikasi itu gak sekali 2 kali. Banyak di antara kita yang gagal membangun komunikasi. Jadi untuk berteman dan akhirnya senang aja kita butuh effort. Nah, bayangkan sekarang Gen Z mendapatkan sebuah masalah di mana dia mendapatkan kesenangan yang luar biasa dan terus menerus, bahkan tanpa henti, tanpa melakukan apapun selain rebahan. Gitu kan? Akhirnya apa? Hormonnya terus-terusan keluar, hormonnya terus-terusan habis, sehingga apa? Mereka gampang sekali stres. Dan pada akhirnya apa? Selain gampang stres, mereka juga jadi mental manja. Mereka tidak berani berhadapan dengan tantangan yang besar. Ketika dihadapkan pada dosen yang killer, mereka milih, wah jangan masuk kuliah aja sekarang. Ketika pun datang, gak berani nanya karena takut disurahkan. Ketika ngerjain tugas, juga yang penting copy paste dari internet. Udah itu aja, segampang itu semuanya. Tidak ada effort, tidak ada apapun. Nanti ketika mereka mau bekerja, mereka milih lapangan pekerjaan yang paling mudah, yang paling gampang, tapi tidak ada tekanan dan gajinya paling gede. Pengen gaji sih di atas 20 juta sebulan. Kerjanya kerjanya adalah ngeliatin orang yang lagi berenang apa tenggelam atau tidak gitu kan.
Ya, cuman gitu. Akhirnya apa? Di Indonesia saja dari 75 Gen Z yang diketahui, lebih dari 10 juta orangnya nganggur. Kenapa nganggur? Bukan gara-gara mereka tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, tapi karena mereka tidak mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak disukai oleh mereka. Jadi standarnya tinggi, gajinya pengen gede, usahanya pengen kecil. Dan itulah yang terjadi di generasi Z zaman sekarang. Sehingga apa? Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang nyari orang untuk kerja di sini, tapi kalau misalkan dikasih ke Gen Z, mereka mikir-mikir. Karena apa? Karena tuntutannya seperti itu. Jadi di sekolah guru-guru jadi nepok jidat, di perusahaan HRD pada nepok jidat, karena bertemu dengan generasi yang begitu letoy dan begitu loyonya. Ketika sama guru dibentak sedikit aja, lapor ke Komnas HAM, ke Komnas Perlindungan Anak. Itu katanya yang seperti itu gitu ya. Kemudian kalau misalkan ngelamar kerjaan, baru ngelamar di 3 perusahaan, ditolak, langsung aku butuh healing, stres, aku nggak bisa mendapatkan tekanan sebesar ini terlalu berat bagiku. Ya akhirnya dia ya seperti itu. Nah inilah tantangan Gen Z zaman sekarang. Nah tapi ada masalah lain, karena Gen Z itu sebenarnya adalah generasi yang terbiasa dengan digitalisasi. Ada fakta yang juga mengerikan, tapi ini hanya di Indonesia. Apa itu?